Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, dalam tema carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami ada di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan luar biasa. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan lagi belajar firman-Mu. Hamba-Mu bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun mereka berada. Kami menyatu hati, kiranya Tuhan taruh hikmat sorgawi, pengertian bagi kami untuk memahami dengan jelas apa kehendak firman-Mu dan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan melalui kebenaran firman. Kami sungguh percaya Tuhan mengisi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Kami semua terberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dalam perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada nyanyian sekolah minggu saat saya masih anak-anak atau masih ada di usia sekolah minggu, di mana nyanyian ini berkata, apa yang dicari orang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, nyanyian ini masih sangat relevan dengan kenyataan yang ada di masa sekarang ini. Sekalipun nyanyian ini barangkali sudah tidak dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu masa kini, tapi lirik lagu ini masih sangat kental dengan kehidupan kita di zaman digital yang sementara kita nikmati saat ini. Karena apa saudara? Seringkali dalam hidup orang bukannya mencari Tuhan, tapi cari uang, cari cuan saudara. Apa saja yang dilakukan adalah untuk uang, untuk cuan, agar supaya bisa survive, bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa uang itu bukan tidak penting, tetapi justru uang itu penting karena apa? Uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Semua orang butuh uang. Untuk makan kita butuh uang. Untuk kebutuhan fisik kita butuh uang, pakaian, tempat tinggal kita butuh uang. Bayar biaya sekolah, biaya pendidikan anak-anak, bahkan semua bil yang lain itu butuh uang. Walaupun sering kita saksikan sekarang ini saudara, uang bukan lagi dalam bentuk fisik, tapi uang elektronik. Tapi itu judulnya tetap uang. Nah saudara-saudara, tidak mengapa. Tetapi janganlah uang itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Sebab prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan, Sang Pemilik hidup. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. Karena itu konsentrasi hidup kita harus kepada Tuhan. Kita lebih mengutamakan mencari Tuhan, bukan cari uang. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan tugas dalam pelayanan pun saudara, ketika kita punya jabatan, ketika kita ada dalam posisi, firman mengingatkan kita untuk mengutamakan Tuhan. Sebagaimana dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari dulu kerajaan Allah, mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan semuanya dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pengalaman iman. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita lebih memprioritaskan Tuhan, kalau dalam kerja kita selalu andalkan Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Kita tidak pernah berkekurangan, justru kita berkelimpahan. Ada banyak berkat yang kita nikmati. Karena itu saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita dituntun dengan tema carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Saudara,
kalau kita membaca bagian awal kitab Yesaya. Di pasal 6, ketika Tuhan Allah memanggil Yesaya untuk menyampaikan suara Tuhan, suara profetis, suara kenabian bagi bangsa Israel. Di ayatnya yang ke-6 saudara, ayatnya yang ke-7 maksudnya, lalu ayat 8 ya, maaf. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat 9 kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Nah saudara-saudara, itu berarti bahwa ketika Tuhan memanggil Yesaya dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dengan kesiapan hati, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Saudara, Yesaya diutus kepada bangsa Israel. Dikenal bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang suka mendengar suara atau perintah Tuhan, tetapi terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang keras kepala. Tetapi bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah saudara-saudara, dengan tegas, dengan siap sedia, dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, Yesaya menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian bagi bangsa Israel. Nah kalau kita melihat saudara kitab Yesaya, dikatakan ada 3 pokok pikiran di dalamnya atau 3 bagian. Bahwa kitab Yesaya pasal 1 hingga ayatnya yang ke-39 itu dikatakan adalah proto Yesaya. Bagian Yesaya yang pertama, saat itu ketika sang nabi menyampaikan suara Tuhan, bangsa Israel masih ada di Israel, belum dibuang. Dan di pasalnya yang ke-40 sampai pasal 55, bagian yang kedua atau disebut dengan Trito Yesaya. Saat itu bangsa Israel sudah ada dalam pembuangan di Babel, termasuk dalam perikop bacaan kita. Dan yang bagian ketiga saudara, pasalnya yang ke-56 sampai 66 disebut dengan Trito Yesaya, Yesaya yang ketiga. Saat itu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Nah saudara yang kekasih, apa yang menjadi perenungan kita itu termasuk bagian Yesaya yang kedua, Deutro Yesaya. Saat itu bangsa Israel ada dalam pembuangan. Dan ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka hidup sebagai orang asing yang terasing, yang terpuruk. Jauh saudara dari apa yang mereka rasakan ketika mereka masih ada di Yerusalem. Bahwa waktu mereka di Yerusalem, mereka hidup makmur karena berkat Tuhan. Tetapi karena dosa mereka terlampau banyak, Tuhan Allah harus membuang mereka ke Babel, menghukum mereka sebagai bentuk cara Tuhan Allah untuk menggembleng, memproses mereka, menyadari jati diri mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang harus menguduskan diri, sehingga mereka akan datang kepada Tuhan, bertobat dan meninggalkan semua dosa-dosa dan kejahatan mereka, dan fokus penyembahan mereka harus kepada Tuhan. Karena itu dengan lantang, dengan tegas, dengan suara nyaring, sang Nabi Yesaya menyampaikan suara Tuhan, suara pertobatan kepada bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang kekasih, sangat menarik dalam bacaan kita. Karena di pasalnya yang ke-55 ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah minum air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah saudara-saudara, ini merupakan satu ajakan sang nabi kepada bangsa Israel, datang kepada Tuhan, menerima pemulihan dan keselamatan dari Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Tuhan yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan mereka. Dan ada saat mereka akan pulang kembali ke Yerusalem, membangun Yerusalem
dengan bait Allah dan tembok yang sudah hancur akibat dosa mereka. Karena itu di ayat 2, mengapakah kamu berbelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya mengapa hidup mereka sia-sia, jauh dari Tuhan, tenggelam dalam dosa? Maka saatnya mereka kembali kepada Tuhan, datang bersujud kepada Tuhan Allah, memohon pengampunan, dan mereka harus bertobat. Karena itu saudara, menarik di ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau kita membaca dalam kitab Amos pasal 5 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Artinya bahwa bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, mari mencari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari bersujud sembah kepada Tuhan. Tanggalkan dan tinggalkan dosa mereka. Mereka harus bertobat saudara. Mereka harus betul-betul menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Dan tidak melecurkan diri dengan ilah-ilah lain yang ada di sekitar tanah Kanaan. Carilah Tuhan supaya berhasil. Carilah Tuhan selama ia bisa ditemui. Carilah Tuhan agar supaya bisa hidup. Ini merupakan ajakan sang nabi agar supaya bangsa Israel betul-betul menyadari keadaan mereka. Bahkan saudara, menarik juga dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita manusia adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah keliru dengan apa yang ia rancangkan dalam kehidupan kita. Kita manusia bisa gagal dengan rencana kita. Kita bisa keliru, kita bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Rencananya adalah pasti, dan itu adalah damai sejahtera. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Kita juga percaya dalam hidup ini saudara, siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita mencari Tuhan supaya kita hidup menikmati berkat Tuhan. Mari kita mencari Tuhan supaya kita berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan dan lakukan. Saudara, ketika kita bekerja, dalam arti bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan jujur, dengan setia. Kita penuh tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan saudara. Agar supaya kita berhasil, kita sukses, kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang kita tampilkan adalah gaya hidup, adalah cara hidup yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita yakin di sana ada berkat Tuhan, ada bentuk pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan yang kita alami saudara. Kalau kita betul-betul mencari Tuhan. Sekali lagi saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberikan kita uang. Tuhan akan memberikan kecukupan bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Tuhan mau kasih rumah pada orang atau apa yang orang butuhkan. Harta benda, asalkan yang kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan. Sebab ada kalanya saat ini saudara, ketika orang survive, bertahan untuk hidup, mereka bukan mencari Tuhan, tapi lebih mementingkan keinginan diri sendiri, kehidupan duniawi. Ada orang mencari uang dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara menipu. Ada orang mencari uang dengan cara membunuh, korupsi, bahkan dengan tindakan kriminalitas lainnya saudara.
Ini bukanlah cara yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi Tuhan menghendaki agar supaya kita betul-betul mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Janganlah uang yang menggerakkan kita, tapi kita yang menggerakkan uang. Jangan kita menjadi hamba uang, tapi uang menjadi hamba kita. Artinya kita yang mengatur, kita tidak diatur oleh uang, saudara. Dan tujuan hidup bukanlah uang. Karena ketika keluarga lebih mementingkan uang, tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Bahkan terkadang karena uang suami istri pun bisa pisah, saudara. Bisa punya wanita idaman lain, pria idaman lain, kalau terlalu banyak uang, terlalu banyak doi. Tetapi saudara, kita percaya bahwa itu semua hanyalah titipan sementara saja. Kalau kita mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan selalu beri hikmat kepada kita. Apa yang orang mau backing, apa yang kita kerjakan, sehingga kita akan berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan menyimpang ke kanan, kita tidak akan menyimpang ke kiri, tetapi kita akan berjalan lurus. Dan kita akan sampai di tujuan, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah sejatinya tujuan dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, carilah Tuhan dimanapun kita berada. Kita mencari Tuhan dalam arti bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan Allah. Sehingga apa yang kita ekspresikan dalam kehidupan ini betul-betul menyatakan karakter Kristus yang mampu mengedukasi, yang mampu mendidik orang, mengarahkan orang untuk hidup dengan benar. Hidup dalam kesetiaan. Hidup yang membawa sukacita. Hidup yang membawa shalom. Hidup yang betul-betul menyampaikan berkat Tuhan. Suara profetis, suara kenabian bagi banyak orang. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan berhasil. Carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian saudara, yang kedua dari perenungan kita dalam kitab Yesaya ini. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Jalan kita manusia. Rencana kita manusia tidak sama dengan rancangan Tuhan. Tapi sekali lagi rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan dan damai sejahtera. Karena itu saudara, apapun yang kita nikmati dalam hidup ini, mari semua kita syukuri. Jangan kita membantah. Jangan kita bersungut-sungut dalam hidup. Tapi mari secara excited saudara, kita penuh semangat menikmati hidup, melakukan pekerjaan kita. Kita selalu bersukacita, bahkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab hidup yang kita nikmati, orang bukan saja berada di saat-saat atau di momen-momen yang menyenangkan, yang membuat kita tertawa karena kita berhasil, saudara. Tapi terkadang kita ada di momen yang begitu menyakitkan. Terkadang kita harus menangis. Terkadang air mata ini, saudara, harus menjadi bagian kita ketika kita menikmati kehidupan. Tapi itulah cara Tuhan, saudara, mengingatkan kita bahwa hitam putih kehidupan ini itu adalah alarm yang Tuhan hadirkan bagi kita supaya kita menyadari keterbatasan kita dan kita mengakui Sang Halik Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Dia punya otoritas yang mengendalikan kehidupan ini, saudara. Kita yakin bahwa tidak selamanya, saudara, kita berada di suasana yang mengenakkan. Tapi tidak selamanya juga, saudara, kita ada di suasana yang tidak mengenakan. Semua silih berganti, saudara. Kita alami, kita rasakan. Sebab manusia kalau so senang terus, atau ketika manusia hidup dengan berkelimpahan uang, punya uang banyak, bisa lupa Tuhan. Bisa tidak mengakui Tuhan. Dia akan hidup bersenang-senang, hedonisme, dengan uang, dengan semua apa yang dia nikmati. Tetapi juga ketika orang lalu miskin yang tidak ada doi, saudara,
nyana ada tumo makang, orang juga bisa melupakan Tuhan. Menuduh Tuhan tidak adil, bisa jadi ateis, saudara, tidak bertuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, kita sejak kecil, sejak dalam kandungan, dikandung oleh ibu yang percaya Yesus, bahkan sampai saat ini pun kita mengalami bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Maka kita tetap percaya Tuhan merancang hidup kita sedemikian rupa. Tuhan mengatur hidup kita sedemikian rupa supaya kita akui bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Dialah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terus menjaga, memagari, melindungi, membentengi kita, sehingga kita boleh ada sampai di titik ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saat ini berada di puncak kesuksesan, ketika Bapak Ibu saudara-saudara saat ini sementara tertawa, sementara menikmati kebahagiaan, ingat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Semua yang Bapak Ibu saudara nikmati seizin Tuhan. Karena perjuangan, karena kerja keras, karena ketekunan, tetapi karena doa, Bapak Ibu bisa tertawa dan bisa bersuka cita. Tetapi juga ketika Bapak Ibu saudara-saudara kita ada di lembah kekelaman saat ini, ketika kita sedang menangis, saudara, ketika kita mencucurkan air mata, ketika kita sakit hati karena pergumulan, karena suami, karena istri, karena anak-anak, pergumulan dalam rumah tangga, karena ekonomi, karena pekerjaan, karena pelayanan, karena sakit atau apapun, saudara, Tuhan sementara memproses kita. Tuhan sementara menggembleng kita seperti bangsa Israel supaya kita sadar diri. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka carilah Tuhan, carilah hadirat Tuhan. Lutut kita masih kuat, saudara, untuk berlutut di hadapan Tuhan. Tangan kita pun kita lipat menengadah ke atas, saudara. Artinya kita memohon penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kita meminta semangat, hikmat dari Tuhan. Karena betapa terbatasnya kita, betapa lemah dan betapa tidak berdayanya kita. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh kekuatan dari Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara, mari dalam situasi apapun kita selalu berpegang pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan pegang kehidupan kita. Tuhan atur langkah-langkah hidup kita. Tuhan pegang tangan kita. Tuhan arahkan pandangan kita. Berjalan maju ke depan untuk menikmati kebahagiaan. Karena sesungguhnya itulah tujuan hidup kita. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Asalkan kita tetap setia, tetap taat, mengandalkan dan memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Kami sungguh percaya firman-Mu memberkati kami semua dimanapun berada. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, tapi Engkau ya Tuhan Allah, melalui media sosial YouTube ini akan menjangkau banyak orang untuk menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu, sehingga percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangkaulah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dengan firman-Mu yang memberkati. Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman, menyaksikan video ini kiranya terberkati. Mereka yang dalam pergumulan dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Kami percaya mujizat Tuhan ada dalam kehidupan setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Ini kami yang bermohon Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan,
tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.